Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6 SD Negeri 1 Kalipetir, gimana kabarnya? Saya harap kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oh ya, Pak, kemarin kan sudah mengerjakan penilaian tengah semester ya. Dan nilainya besok akan segera kita umumkan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran yang keempat. Setelah kemarin pelajaran 1, 2, 3 itu sebelum PTS, kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran yang keempat setelah PTS ini ya. Materinya adalah mengenai tentang yakat. Pelajaran keempat kita materinya tentang yakat. Jadi yakat itu pengertiannya adalah yakat itu berasal dari kata yaka, yazuku, yakatan yang artinya bersih, berkah, tumbuh, dan bertambah. Ya, jadi yakat itu secara kata artinya adalah bersih, berkah, tumbuh, bertambah. Secara istilah, yakat itu adalah kegiatan mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki dalam kadar tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerima. Orang yang berhak menerima yakat ini disebut mustahik ya. Mustahik itu ada di surat At-Taubah ayat 60. Kalau nggak salah nanti kalian bisa mengecek ya. Cek surat At-Taubah ayat 60. Di situ ada 8 golongan mustahik atau 8 golongan yang berhak menerima yakat. Sedangkan orang yang membayar yakat itu disebut muzaki. Jadi diingat ya, muzaki itu orang yang membayar zakat. Sedangkan kalau mustahik adalah orang yang menerima. Zakat bagi orang Islam adalah sebuah kewajiban. Zakat itu wajib bagi yang mampu. Zakat itu ada ketentuannya yang namanya nisab dan haul. Nisab itu batasan, haul itu dimiliki dalam waktu 1 tahun. Perintah zakat yang pertama ya, ada beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menunaikan zakat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 43. Nanti kalian bisa cek ya, cek di Al-Quran digital atau Al-Quran terjemahan kalian. Tapi kalau mau mudah silakan gunakan Al-Quran digital yang ada di HP. Sedangkan ayat Al-Quran yang kedua ada di dalam surat An-Nisa ayatnya 77. Nah itu juga tentang menunaikan zakat. Terus yang ketiga adalah surat At-Taubah ayat 103. Terus yang keempat ada hadis ya, hadis Bukhari. Untuk yang Al-Baqarah ayat 43, An-Nisa ayat 77, sama At-Taubah ayat 103, nanti kalian cek ya di dalam Al-Quran, bisa gunakan HP, Al-Quran digital, atau kalian browsing di Google juga ada. Kalian akan menemukan bahwa 3 ayat itu adalah perintah untuk menunaikan sholat dan membayar zakat. Jadi perintah sholat dan perintah zakat itu selalu berurutan atau jejer. Sholat, zakat, sholat, zakat, sholat, zakat. Seperti itu. Ingat ya, suratnya tadi Al-Baqarah ayat 43, An-Nisa ayat 77, At-Taubah ayat 103. Dan untuk tambahan juga At-Taubah ayat 60. Silahkan nanti dicek ya. Lanjut, zakat. Zakat itu ada 2 macam. Zakat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Nah, siapa yang wajib membayar zakat fitrah ini? Yang wajib membayar zakat fitrah adalah setiap orang Islam dan dibayarkan pada bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Zakat ini berupa makanan pokok yang sehari-hari kita makan. Dan hukum zakat fitrah ini adalah wajib ya, wajib bagi yang mampu. Kalau ada orang yang miskin atau fakir,
dia tidak wajib membayar zakat, tapi malah justru dia menjadi penerima zakat. Tapi bagi orang yang mampu wajib membayar zakat. Terus berapa atau jumlah besaran atau zakat fitrah yang harus dibayarkan? Zakat fitrah yang harus dibayarkan adalah 2,5 kilogram makanan pokok untuk satu orang. Jadi apabila di dalam keluarga kalian itu ada 5 orang, maka bayar zakatnya ya 5 kali 2,5 itu ya, karena ini 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Jadi masing-masing orang itu bayarnya 2,5 kilo. Kalau anggota keluarganya ada berapa, tinggal dikalikan aja dengan 2,5 kilo, nanti akan ketemu berapa jumlah yang harus dibayarkan. Terus kapan waktu untuk membayar zakat fitrah? Nah, itu ada beberapa bagian ya waktu untuk membayar zakat fitrah itu. Yang pertama, waktu wajib zakat fitrah. Jadi waktu wajib membayar zakat fitrah adalah waktu terbenamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi pas malam kita takbiran itu, dan itu kan sudah dilaksanakan ya, biasanya di masjid-masjid atau musola tempat tinggal sekeliling kita itu sudah melaksanakan seperti itu, sambil takbiran sambil membayar zakat dan juga disalurkan. Nah, kalau waktu yang diperbolehkan itu mulai dari bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan itu boleh membayar zakat fitrah. Terus waktu yang utama, waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah adalah sesudah sholat subuh, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan kalau kita membayar zakat sesudah sholat Idul Fitri bagaimana? Nah, itu hukumnya makruh dan menjadi sedekah biasa, sudah bukan zakat lagi tapi hanya sedekah. Terus syarat wajib zakat fitrah ya, sekarang syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama tentu saja orang Islam. Orang yang bukan orang Islam itu tidak wajib membayar zakat. Terus yang kedua, orang yang masih hidup waktu terbenamnya matahari pada puasa terakhir atau puasa Ramadan terakhir, orang itu masih hidup. Kalau orang tersebut meninggal dunia pada siang hari itu belum atau tidak masuk syarat wajib zakat fitrah. Tapi kalau masih hidup sampai setelah berbuka, nah itu wajib membayar zakat fitrah. Terus syarat wajib zakat fitrah yang ketiga adalah mempunyai kemampuan atau memiliki bahan makanan yang lebih dari cukup untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Nah, itu wajib membayar zakat fitrah. Untuk materi zakat fitrah sampai di sini saya harap kalian bisa memahami, dan untuk tugas saya berikan satu tugas saja untuk zakat fitrah ya. Tugasnya adalah kalian menghitung jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan untuk sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 5 orang anak. Jadi hitunglah besaran zakat fitrah yang harus dibayarkan untuk satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan 5 orang anak. Jika sudah selesai mengerjakan, silakan difoto, kirimkan ke WhatsApp Pak Guru. Oke, Pak Guru tunggu. Selamat mengerjakan, dan apabila ada yang belum paham, boleh tanya japri ke WhatsApp Pak Guru atau di grup kelas masing-masing. Nanti insya Allah akan Pak Guru jelaskan atau Pak Guru jawab pertanyaan kalian. Begitu ya, apabila ada kekurangan saya minta maaf. Selamat belajar, jaga selalu kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.